kamu telah dikasihi. Kini saatnya mengasihi. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, umat paroki Gembala yang baik Limpung. Apa kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kita akan bersama-sama menyimpulkan pertemuan PKSN kita yang kedua dengan tema Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Kalau di pertemuan yang pertama, kita diajak untuk mengenali Allah yang adalah kasih. Dan kasihnya itu diwujud nyatakan dalam pribadi Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa umat manusia. Di pertemuan yang kedua ini, kita lebih diajak untuk menyadari identitas pribadi kita ketika kita menemukan kebenaran iman di dalam pribadi Yesus sebagai anak manusia, Raja Kerajaan Surgawi. Ada 2 poin yang akan saya sampaikan sebagai sebuah simpulan di pertemuan kedua PKSN kita. Mari kita lihat titik tolak permenungan di pertemuan yang kedua ini. Kita diajak untuk merefleksikan bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Perikop ini merupakan bagian terakhir dari khotbah Yesus tentang akhir zaman yang digambarkan dengan perumpamaan pemisahan antara kambing dan domba. 1. Mari kita memahami konsep dasar kemanusiaan Kristus yang kemudian itu kita imani sebagai bagian dari iman akan kebangkitan yang menghidupkan. Dikatakan di dalam nubuat Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini menjadi kata kunci siapa pribadi Yesus. Rupa-rupanya kalau kita melihat background kitab Daniel sebagai sebuah sastra apokaliptik, yang artinya sastra yang ditulis untuk menunjukkan tanda-tanda akhir zaman, di mana Allah itu akan berkuasa dan dinyatakan di dalam diri anak manusia, Mesias, yang adalah pribadi Kristus sendiri. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati menandakan bukti solidaritas kasih Allah terhadap umat manusia. Berkat kematian Kristus, disitulah ada iman akan kebangkitan yang akan menjadi tanda kasih Allah. Poin yang kedua adalah gambaran tentang akhir zaman ini menarik sekali. Digambarkan suasana pemisahan antara kambing dan domba. Mengapa yang diambil itu perumpamaan kambing dan domba? Kalau dilihat backgroundnya, rupa-rupanya ini merupakan tradisi yang dihidupi di Timur Tengah, di mana suasana gambaran kehidupan peternakan di Timur Tengah itu ada saatnya kambing dan domba itu digembalakan bersama-sama. Tetapi ada saatnya juga kambing dipisah, domba dipisah. Misalnya, kalau kambing ketika mau diperas susunya itu dipisahkan dari domba-domba. Begitu juga dengan domba-domba yang mau diambil bulunya.
itu juga dipisahkan dari kambing. Yang menarik adalah bagaimana suasana penggambaran kambing dan domba ini diletakkan. Kambing itu di sebelah kiri, domba itu di sebelah kanan. Nah, itu menandakan apa? Ternyata itu menandakan, kalau kita melihat suasana penghakiman Kristus sebagai Raja, itu rupa-rupanya membawa konsekuensi hidup manusia di dunia berefek di surga. Artinya apa? Mereka-mereka yang berada dalam golongan domba itu mendapatkan tanda kehormatan, maka diletakkan di sebelah kanan. Dan kanan ini mengartikan sebagai orang-orang yang terberkati hidupnya. Karena apa? Di sini dikatakan ada 6 kebaikan yang bisa dikelompokkan menjadi 3. Pertama, mereka yang memberi makan dan minum bagi yang lapar dan haus. Ini rupa-rupanya menjadi tanda kasih, kebaikan yang menyangkut kebutuhan dasar hidup manusia. Jadi kalau orang berbagi makan dan minum kepada orang yang lapar dan haus, itu dia sudah memberi pemenuhan pada kebutuhan dasar manusia, makan dan minum. Kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua yaitu memberi tumpangan bagi mereka yang asing atau orang asing, lalu memberi pakaian kepada mereka yang telanjang. Ini merupakan tanda kasih kebaikan untuk kebutuhan akan perlindungan. Kalau kita melihat orang asing, itu berarti dia membutuhkan tempat berlindung untuk tinggal, untuk berteduh, supaya tidak terkena hujan, tidak terkena panas gitu. Nah, kalau yang memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, ini juga berkaitan dengan cuaca dingin, cuaca panas, atau juga dikaitkan dengan bencana-bencana. Lalu yang ketiga adalah melawat orang sakit dan juga mengunjungi mereka yang berada di penjara. Ini merupakan tanda kasih kebaikan, kebutuhan akan kehadiran yang membawa sukacita dan kegembiraan. Kenapa? Karena rupa-rupanya mereka-mereka yang sakit, yang berada di penjara, ini butuh akan suasana orang yang menyapa. Mereka mengalami kesepian, apalagi di penjara, dan juga orang yang mengalami sakit keras misalnya, tentu butuh sapaan khusus, sapaan personal, dan juga yang penting adalah kehadiran yang membawa sukacita. Itu yang di posisi kanan sebagai domba, tanda kehormatan orang yang terberkati. Lalu di sisi yang kiri, itu ditunjukkan di ayat 41-46, digambarkan bahwa kambing-kambing ini atau orang-orang yang hidup di dunianya ini itu tidak melakukan perbuatan kasih. Maka mereka jauh dari kehormatan dan bahkan digambarkan akan mendapatkan hukuman, diserahkan ke siksa dosa api neraka. Ngeri ya? Kuncinya apa? Apa yang dilakukan manusia selama hidupnya di dunia ini rupa-rupanya bisa membawa kepada siksa dosa neraka itu. Kalau digolongkan di sini adalah cara istilah bahasa Jawanya adalah orang-orang yang budek, mbisu, dan micak. Budek, tidak mendengarkan keadaan sekitar. Lalu bisu, tidak bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran kasih. Micak, tidak melihat sesuatu yang harusnya bisa diberi pertolongan, uluran tangan, kebaikan kasih. Maka ditunjukkan di sini, ketika aku haus, ketika aku butuh tumpangan, ketika aku berada di penjara, ketika aku membutuhkan pakaian, kamu tidak ada di situ. Itu bahasa singkatnya. Maka menjadi jelas bahwa rupa-rupanya kasih
yang tuntas itu bukan monopoli pribadi, tetapi harus tercurah bagi sesama. Mereka yang membagikan kasih akan mendapatkan tempat di sisi kanan, menjadi domba-domba yang mendapatkan tanda kehormatan, hidup kekal, kerajaan surgawi, di mana Yesus datang sebagai anak manusia yang menjamin kehidupan kekal. Karena kehidupan kita di dunia membawa berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu memberikan rahmat, kehidupan kekal, kebahagiaan surgawi. Kamu telah dikasih Allah, kini saatnya mengasihi. Shalom, Tuhan memberkati.